Sate kambing Cak Komar selalu empuk, selalu gurih, dan selalu membuat pelanggan ketagihan. Tapi, di balik aroma menggoda yang mengepul dari panggangan, ada rahasia kelam yang tak seorang pun berani tanyakan. Sampai suatu malam, Rudi menemukan jawabannya. Jawaban yang seharusnya tak pernah ia ketahui. Surabaya, tahun 1995. Di sebuah gang kecil yang tak terlalu mencolok di daerah Wonokromo, berdirilah warung sate kambing sederhana milik seorang pria bernama Cak Komar. Warungnya tak besar, hanya terdiri dari beberapa meja kayu dengan bangku panjang. Aroma sate yang terbakar di atas bara api selalu mengundang siapapun yang melewati gang itu untuk mampir. Namun, ada satu hal yang membuat warung Cak Komar berbeda. Sate kambingnya selalu habis dalam waktu singkat, meski setiap malam ia menyediakan puluhan kilo daging. Dagingnya empuk, rasanya kaya akan bumbu, dan setiap pelanggan yang makan di sana pasti akan kembali lagi. Banyak orang bertanya, bagaimana bisa Cak Komar selalu ramai? Bahkan saat warung sate lain di sekitaran Wonokromo mulai sepi, orang-orang mulai membicarakan desas-desus yang tak sedap. Ada yang bilang Cak Komar menggunakan pesugihan. Tapi siapa yang bisa membuktikan? Salah seorang pekerja warung, Slamet, mulai merasa ada yang ganjil. Ia sudah bekerja di sana hampir setahun, tapi tak pernah sekalipun melihat Cak Komar membeli kambing secara langsung. Stok daging selalu ada, seolah-olah datang begitu saja. Yang lebih aneh lagi, setiap malam menjelang pukul 2 pagi, Cak Komar selalu menyendiri di belakang warung. Dari celah dapur, Slamet pernah melihat Cak Komar berbicara sendiri di depan sebuah gentong besar yang tertutup kain hitam. Rasa penasaran Slamet makin menjadi saat suatu malam ia mendengar suara aneh dari dalam gentong itu. Seperti suara kambing yang mengembik, tetapi terdengar jauh lebih dalam dan berat, seolah berasal dari sesuatu yang bukan kambing biasa. Pada suatu malam, Slamet memberanikan diri mengintip lebih dekat. Ia menyelinap ke dapur dan berdiri diam di balik rak kayu, menunggu Cak Komar datang. Tak lama, Cak Komar muncul, membawa semangkuk darah segar. Dengan wajah serius, ia membuka sedikit kain hitam penutup gentong itu. Dari dalam gentong, samar-samar terlihat sesuatu yang bergerak. Slamet melihat mata merah menyala yang menatapnya dari kegelapan gentong. Ia tersentak mundur, hampir menjatuhkan rak kayu. Saat itulah Cak Komar menoleh. Mata mereka bertemu dan wajah Cak Komar yang biasanya ramah berubah dingin. Slamet tahu ia telah melihat sesuatu yang seharusnya tak boleh ia lihat. Lalu, sejak malam itu, Slamet tak pernah terlihat lagi di warung. Warung sate Cak Komar tetap ramai seperti biasa. Pelanggannya terus berdatangan. Daging satenya tetap empuk, tetap nikmat. Tapi di antara mereka, ada yang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang mereka makan? Malam terus bergulir dan warung sate Cak Komar tetap ramai. Orang-orang berdatangan, menikmati setiap tusuk sate yang begitu empuk dan gurih. Tak ada yang tahu pasti dari mana daging itu berasal, dan tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Namun, sejak menghilangnya Slamet, beberapa pelanggan setia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Ada yang mengaku bermimpi buruk setelah makan di sana, mimpi tentang suara kambing mengembik dengan nada manusiawi, atau bayangan hitam yang berdiri di sudut warung, memperhatikan mereka dengan mata merah menyala. Di antara para pelanggan, seorang pemuda bernama Rudi mulai curiga. Ia adalah teman dekat Slamet dan merasa janggal dengan kepergian sahabatnya yang begitu mendadak. Rudi mencoba bertanya kepada beberapa pegawai warung, tapi mereka hanya menggeleng, enggan berbicara. Satu-satunya jawaban yang ia dapat hanyalah tatapan ketakutan.
Rudy akhirnya memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Suatu malam, ketika warung mulai sepi dan para pegawai mulai berkemas, ia diam-diam bersembunyi di balik gerobak sate, menunggu hingga semua lampu dimatikan. Ia tahu Cak Komar selalu tinggal lebih lama di warung sebelum akhirnya pulang. Dari tempat persembunyiannya, Rudy melihat Cak Komar berjalan ke belakang, membawa sesuatu yang terbungkus kain putih. Tangannya gemetar saat perlahan-lahan membuka kain itu, dan Rudy menahan napas saat melihat isinya. Sepotong daging segar, merah pekat, dengan potongan yang terasa aneh. Lalu, Cak Komar membuka gentong besar yang selama ini diselimuti kain hitam. Suara mengembik yang dalam kembali terdengar, tapi kali ini lebih menyerupai erangan manusia. Rudy merinding. Ia ingin segera lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Matanya terpaku pada sesuatu yang muncul dari dalam gentong itu. Sesosok makhluk hitam legam, bermata merah, dengan tanduk melingkar seperti kambing, tetapi wajahnya seperti wajah seseorang yang pernah ia kenal. Slamet. Makhluk itu menatap Rudy, bibirnya menyeringai. Rudy ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sementara itu, Cak Komar menoleh dengan senyum tipis, seakan sudah tahu bahwa ada yang mengintipnya. Di kejauhan, suara azan subuh mulai berkumandang. Tapi bagi Rudy, malam itu terasa belum berakhir. Rudy merasa seluruh tubuhnya membeku. Tatapan makhluk dalam gentong itu menusuk tajam ke dalam jiwanya. Wajah itu, meskipun sudah berubah mengerikan, tetap memiliki sisa-sisa rupa sahabatnya, Slamet. Cak Komar tetap berdiri tenang di samping gentong, mengamati Rudy yang masih bersembunyi dengan tatapan penuh arti. Lalu, dengan gerakan perlahan, ia menutup kembali gentong itu dengan kain hitam tebal. Suara erangan samar masih terdengar, merayap di udara malam yang semakin sunyi. Rudy tahu ia harus segera pergi. Dengan sekuat tenaga, ia menggeser tubuhnya sedikit demi sedikit, berusaha mundur tanpa mengeluarkan suara. Namun, di tengah usahanya, kakinya tanpa sengaja menyenggol kaleng bekas di tanah. Ting! Suara itu menggema di antara kesunyian. Cak Komar menoleh cepat, matanya menyipit, menyapu setiap sudut warung. Rudy menahan napas, berharap kegelapan cukup untuk menyembunyikannya. Tapi, firasat buruk mulai merayapi dirinya saat langkah Cak Komar terdengar semakin mendekat. Siapa di situ? Suara Cak Komar terdengar berat, lebih dalam dari biasanya. Jantung Rudy berdegup kencang. Ia tak punya pilihan. Dengan gerakan secepat mungkin, ia bangkit dan berlari keluar dari persembunyiannya. Namun, baru beberapa langkah, sesuatu menghantam bahunya dari belakang. Sebuah kekuatan tak terlihat menghentikannya di tempat. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih dingin, lebih berat, seakan ada sesuatu yang menggenggam tubuhnya tanpa menyentuh. Sudah terlalu jauh kau mencampuri urusan ini, nak. Suara Cak Komar kini berubah, lebih dalam, lebih bergema, seolah-olah berasal dari dua suara sekaligus. Rudy mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Dari sudut matanya, ia melihat kain hitam yang menutupi gentong mulai berkibar pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang meronta ingin keluar. Dan saat itulah suara itu kembali terdengar. Bukan suara kambing, bukan suara manusia, tapi perpaduan keduanya dengan nada yang begitu menyayat telinga. Lalu, dari dalam gentong, perlahan-lahan muncul sepasang tangan. Tangan itu kurus, panjang, dengan kulit hitam legam dan kuku-kuku yang mencuat seperti cakar. Urat-urat menonjol di sepanjang pergelangan tangannya, berdenyut seolah ada sesuatu yang mengalir di dalamnya. Bukan darah, melainkan sesuatu yang lebih pekat, lebih gelap. Rudy ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa menyaksikan dalam ketakutan saat sosok di dalam gentong itu mulai bangkit perlahan. Dari balik kegelapan gentong, muncul kepala yang tidak sepenuhnya berbentuk manusia, juga bukan sepenuhnya kambing.
Matanya merah membara, penuh dendam, dan mulutnya bergerak-gerak seperti sedang merapal sesuatu. Kulit wajahnya mengelupas di beberapa bagian, memperlihatkan daging hitam di bawahnya. Slamet, atau setidaknya sesuatu yang pernah menjadi Slamet. Ia mengeluarkan suara yang menyerupai gumaman, sebuah bisikan yang terdengar langsung di telinga Rudy, meskipun bibir makhluk itu hampir tidak bergerak. Lari Rudy. Tapi tubuh Rudy tetap kaku. Ia ingin berlari, ingin menjauh dari neraka ini, tapi ada kekuatan tak terlihat yang mencengkeramnya erat. Cak Komar melangkah mendekat, napasnya tenang, seakan semua ini bukanlah sesuatu yang aneh baginya. Di wajahnya tak ada ketakutan, hanya senyum tipis penuh arti. "Kau ingin tahu kemana Slamet pergi?" katanya dengan suara yang begitu datar. "Sekarang kau sudah tahu." Dari dalam gentong, Slamet atau apapun yang tersisa darinya mengulurkan tangannya ke arah Rudy. Udara mendadak menjadi lebih dingin, menusuk tulang. Rudy bisa merasakan sesuatu merayap di kulitnya, seperti jaring tak kasat mata yang perlahan-lahan menariknya masuk. Tubuhnya mulai bergerak sendiri. Ia mencoba melawan, berusaha menahan langkahnya, tapi kaki-kakinya seolah memiliki kehendak lain. Langkah demi langkah, ia tertarik mendekat ke gentong hitam itu. Dari dalamnya, suara-suara lain mulai muncul. Tidak hanya Slamet, ada suara-suara lain, suara manusia, suara rintihan. Dan semakin dekat Rudy ke gentong itu, semakin jelas ia mendengar. Mereka semua sedang berdoa. Mereka memohon untuk dibebaskan, mereka memohon untuk tidak dimakan. Cak Komar terkekeh pelan. Malam ini akan ada tambahan daging baru. Rudy ingin menjerit, tapi di saat itu sesuatu dari dalam gentong melompat ke arahnya, cepat, hitam dengan cakar panjang terentang, dan kemudian semuanya menjadi gelap. Kegelapan menelan Rudy sepenuhnya. Suara-suara berdesakan di kepalanya, bisikan, rintihan, doa-doa yang tak kunjung dikabulkan. Ia merasa tubuhnya melayang di dalam kehampaan, tenggelam semakin dalam ke dalam sesuatu yang lengket dan pekat seperti lumpur. Di sekelilingnya ada sosok-sosok lain. Mereka bergerak gelisah, meronta, tapi tidak bisa benar-benar melawan. Wajah-wajah mereka samar, seperti bayangan yang terperangkap di antara dunia nyata dan dunia lain. Di antara mereka, Rudy melihat Slamet. Sahabatnya itu menatapnya dengan mata yang kosong, tubuhnya setengah manusia, setengah sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dari lehernya menggantung sisa-sisa kulit yang tampak seperti daging yang telah dipotong kasar. "Rudy!" Suara Slamet terdengar, tapi bibirnya tak bergerak. Itu adalah suara yang langsung masuk ke dalam kepalanya, menggema di dalam pikirannya. Rudy ingin bertanya, ingin memanggil sahabatnya, tapi ia merasa bibirnya pun tak lagi bisa bergerak. Di luar sana, di dunia yang nyata, tubuhnya masih berdiri di depan gentong. Matanya terbuka, tapi kesadarannya telah tersedot masuk ke dalam kegelapan. Cak Komar melangkah mendekat, mengamati tubuh Rudy yang kini mulai kehilangan ekspresi. Ia menghela napas dalam-dalam, seolah menikmati bau daging segar yang baru saja ditandai. "Masih muda," gumamnya, "akan empuk." Dari dapur warung, suara bara api yang menyala terdengar, diikuti oleh bau arang yang membakar lemak. Salah satu pegawainya, seorang pria tua dengan wajah muram, sudah bersiap dengan pisau besar di tangan. Di luar warung, fajar mulai menyingsing, dan seperti malam-malam sebelumnya, aroma sate kambing akan kembali menggoda setiap orang yang lewat. Saat sinar matahari mulai merayapi langit timur, warung Cak Komar kembali membuka pintunya. Meja-meja kayu telah dibersihkan, arang mulai membara, dan bau khas bumbu sate yang menyengat menguar ke udara. Para pelanggan mulai berdatangan, seperti biasa, tanpa sedikit pun menyadari apa yang terjadi semalam. Di sudut warung, seorang pria duduk diam,
menatap kosong ke depan. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, tapi tidak ada seorang pun yang memperhatikan keanehan itu. Beberapa pelanggan baru mengira ia hanyalah pegawai warung yang kelelahan. Itu adalah Rudy, atau lebih tepatnya, sesuatu yang dulu adalah Rudy. Matanya menatap ke arah panggangan sate yang mulai mengepulkan asap, namun pikirannya tidak ada di sana. Ia masih terperangkap dalam kegelapan, dalam sesuatu yang lebih dalam dari mimpi buruk manapun yang pernah ia alami. Di dalam gentong hitam itu, Rudy dapat merasakan keberadaannya yang terpecah. Sebagian dirinya masih berdiri di warung, sebagian lagi melayang di dalam ruang yang tak berbatas, bersama suara-suara yang terus berbisik di sekelilingnya. Di tengah bisikan itu, Slamet ada di sana. "Rudy, sekarang kau tahu kenapa aku menghilang?" Rudy ingin berbicara, ingin bertanya bagaimana semua ini bisa terjadi, tapi tubuhnya sudah bukan miliknya lagi. Sementara itu, di dunia nyata, Cak Komar berdiri di balik meja, tersenyum puas melihat pelanggan mulai memesan. Tangannya terampil menusuk potongan daging ke tusuk sate, lalu meletakkannya di atas panggangan. Bunyi lemak meleleh dan terbakar terdengar seperti bisikan halus yang mengiringi suasana pagi. Seorang pelanggan, seorang pria muda yang baru pertama kali datang ke warung itu, memandangi sate yang dihidangkan di hadapannya. Aromanya menggoda, warnanya kecoklatan sempurna. Dengan penuh selera, ia mengambil satu tusuk, meniupnya sedikit, lalu menggigit dagingnya. Empuk, gurih, sungguh luar biasa. Ia mengangguk puas kepada Cak Komar. "Satenya enak sekali, Cak. Dagingnya empuk, nggak bau perengus. Pakai kambing muda ya?" Cak Komar tersenyum tipis. "Iya nak," jawabnya dengan nada tenang. "Kambing pilihan." Rudy yang masih duduk diam di sudut warung hanya bisa melihat dan mendengar. Di dalam kepalanya, suara Slamet berbisik sekali lagi. "Tunggu giliranmu, Ru. Satu persatu, kita semua akan menjadi bagian dari warung ini." Dan dari dalam gentong hitam, sesuatu menggerakkan tubuhnya, perlahan, bersiap menghadapi malam yang akan datang. Malam itu, warung sate Cak Komar tetap ramai seperti biasa. Bara api terus menyala, asap sate mengepul ke udara, bercampur dengan aroma daging yang dibakar sempurna. Orang-orang duduk berdesakan, menikmati setiap gigitan, tanpa sedikit pun menyadari kisah kelam yang tersembunyi di balik kelezatan itu. Di sudut warung, Rudy masih duduk diam. Sejak pagi, ia belum bergerak. Wajahnya tetap pucat, tatapannya kosong, seperti patung hidup yang tak memiliki kesadaran. Tapi, bagi yang memperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang ganjil. Kulitnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya, hampir seperti lilin yang mulai mencair. Di dapur, Cak Komar berdiri di depan gentong hitamnya. Senyumnya mengembang saat ia membuka sedikit kain hitam yang menutupnya. Dari dalam gentong, mata-mata merah menyala menatapnya, penuh kelaparan. "Sudah waktunya," bisiknya. Dari dalam gentong terdengar erangan. Bukan sekadar suara manusia, bukan pula suara kambing, melainkan suara sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, sesuatu yang haus akan pengorbanan. Cak Komar mengambil sebilah pisau tajam dan berjalan perlahan ke arah Rudy.